sekolah minggu bersama kakak-kakak. Ada kakak Priska, Kakak Vito, kakak Ave. ada Kak Markus. Jadi sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, pertama kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dipimpin oleh kakak Vito. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati kami, supaya kami bisa fokus, memuji, dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, yuk kita angkat satu lagu pujian. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Adik-adik, sebelum kita lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan, yuk semua lipat tangannya, kita mau tutup mata kita. Adik-adik yang ada di rumah, aku mau ajak
untuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau lebih sering lagi panggil nama Yesus. Kalau misalnya papa mama kalian pernah ngajarin tiap malam untuk doa, tiap malam untuk ucapin apa yang kalian mau sama Tuhan, karena Tuhan sayang sama kalian. Tuhan gak pernah ninggalin adik-adik, amin. Karena itu kita mau bilang, aku mau cinta Yesus lebih lagi. Aku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, aku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk katakan, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Kita mau sama-sama ulang dari awal, yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua angkat tangan, yuk. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Allah Bapa,
sekalian untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Teman-teman, kita lebih sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita satukan hati kita untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan, yuk kita tutup mata kita. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya firman yang disampaikan bisa berguna untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, sebelum kita mulai untuk sharing tentang apa yang mau kita bisa raih nanti, yuk kita bersatu dalam doa. Ikutin kakak ya doanya. Lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih. hari ini kami dapat mengikuti ibadah raya lagi. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap pendengaran kami. Agar firman yang ditabur dapat berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, Oke. sekali lagi halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Halo. Udah lama ya kakak nggak ketemu sama adik-adik semua, tapi nggak apa-apa. Sekalipun adik-adik harus di rumah, kalian tetap harus semangat, harus tetap rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan, amin. Nah kakak mau tanya dong, hari Kamis kemarin, hari Kamis yang lalu, kita habis ngerayain hari apa? Bisa ngerayain hari apa ya? Hari apa ya? Ayo Kak Ria tahu nggak hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus bukan? Nah benar, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah kenapa kita harus ngerayain hari kenaikan Tuhan Yesus? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia udah naik ke surga dan nyiapin tempat yang indah banget buat adik-adik semua. Tapi Kak Nik mau nanya dong, kenapa apa sih tuh? Tuhan Yesus harus naik ke surga? Bukannya lebih baik Tuhan Yesus tuh ada di dunia bareng-bareng sama kita. Jadi kan kita nggak bisa buat banyak dosa gitu kalau ada Yesusnya. Bagus banget ya pertanyaan dari Kak Ria ya. Mungkin adik-adik semua di rumah juga berpikiran yang sama ya. Kangen gak sih kalau misalnya Tuhan Yesus itu di dunia terus bareng-bareng dengan kita, terus kayak main bareng, kita jadiin Tuhan Yesus itu sebagai guru kita banyak belajar juga sama Tuhan Yesus. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus itu naik duluan ke surga? Karena Tuhan Yesus lagi nyiapin tempat yang indah buat adik-adik semua. Nyiapin tempat-tempat yang indah untuk Kakak Nik, untuk Kak Ria di sini, yaitu surga.
surga. Nah, surga. Surga itu yang putih-putih bukan? Putih-putih bukan ya, kayaknya ungu-ungu ya. Pokoknya surga itu tempat yang belum pernah adik lihat sama sekali dan ini indah banget. Jadi Indah tempat hiburan bermain? lebih indah dari itu pastinya. Lebih indah dari mall? Lebih indah dong, lebih indah. Indah dari Nah, mall, ya. kakak mau bacain satu ayat buat adik-adik semua di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Adik-adik cukup dengerin ya. Nah, ayatnya itu dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus itu lagi siapin tempat yang indah untuk adik-adik semua, untuk kakak Nick, untuk Kak Ria di sini. Udah siap belum mau ke tempat itu? Haleluya. Siap ya. Harus siap ya kan? Tapi karena surga itu adalah tempat yang kudus, kayaknya nggak bisa sembarangan anak-anak yang bisa masuk ke surga. Jadi pasti ada ciri-cirinya nggak sih Kak Nik? Iya kalau pasti mau masuk dong. ke surga? Berarti harus jadi anak yang baik dulu ya. Ya, anak yang Harus baik. rajin belajar ya. Harus rajin belajar. Harus taat orang tua. Taat orang tua, dengar-dengaran akan orang tua, rajin baca Alkitab, semuanya itu adalah syarat-syarat. Jadi adik-adik nggak boleh nakal di rumah. Kalau misalnya disuruh nih sama orang tua itu harus didengarin, harus diikutin. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh mengeluh. Ya kan Kak Ria, benar nggak itu? Iya. Tapi kalau misalnya nih ada anak dia nggak nakal sih, cuman agak males, itu masuk surga nggak ya? Itu kayaknya belum tentu bisa masuk surga. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama anak yang mau dengerin apa yang Tuhan mau. Adik-adik disuruh Tuhan nih, contohnya kakak Nick. Kak Nick, kamu nggak boleh melawan orang tua ya. Hei Nick, kamu nggak boleh melawan guru ya. Nah itu harus didengerin supaya kita bisa masuk ke surga, ke tempat yang ini nih yang Tuhan Yesus lagi sediain sekarang. Dia lagi bikin sesuatu yang indah buat adik-adik semua. Wah, kalau gitu berarti kita harus belajar jadi setia dong ya. Harus dong Untuk setia. bisa tetap punya itu bisa tetap ada di jalannya Tuhan. Berarti kalau kayak gitu, tapi gimana ya kalau Tuhan gak ada di dunia ini kan jadi susah sih kayak yang tadi dibilang. Misalnya kalau Yesusnya gak ada di dunia kan kita jadi susah untuk jaga diri. Jadi gimana ya, Yesus ada kasih apa gitu gak sih buat kita kayak jagain kita gitu. Kan takutnya dosa itu kan gampang untuk gimana ya bilangnya? Mengganggu kita gitu ya. Jadi maksudnya masa Yesus nggak ada tinggalin apa-apa gitu kan Nik buat kita ya? Nah adik-adik perlu tahu Yesus itu nggak pergi gitu aja ke surga. Dia nggak tinggalin kita sendirian kok. Tapi ada Roh Kudus yang turun, yang terus ngingatin adik-adik semua, ngingatin Kak Nik, ngingatin Kak Ria untuk terus menyiapkan diri sebaik mungkin. Karena Tuhan Yesus bakal segera datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Dan kita bisa sama-sama dengan Tuhan boleh nginjakin nih kaki ke surga, ke tempat yang tadi kakak bilang. Tempat yang indah, yang belum pernah adik-adik lihat dan rasakan sekalipun selama hidup di dunia ini. Nah, contohnya nih, pernah gak sih? Tapi kan Nik, Roh Kudus itu apa sih? Nah, Kita taunya cuman Tuhan Yesus. Roh Kudus itu apa? Nah, kakak bikin satu contoh ya untuk adik-adik semua yang mewakilkan Roh Kudus itu apa dan seperti apa. Jadi contohnya nih, Kak Nik, tiba-tiba mamanya Kak Nik itu panggil, Nik, bantu sapu rumah ya. Terus tiba-tiba Kak Nik dengan spontan menjawab, apaan sih mah? Lagi nonton YouTube nih, lagi seru film kartunnya baru keluar di YouTube. Atau enggak, Kak Nik lagi ngomong nih, enggak deh mah, ntar aja lagi main game, lagi seru nih. Nah, tiba-tiba pernah kan dari hati adik tiba-tiba ada yang bisikin nih, ada keluar kayak, Nik, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus dengar apa kata orang tua. Nah, itulah Roh Kudus gitu loh. Kayaknya Roh Kudus pernah. ngingatin kita. Pernah nggak sih Kak Ria? Iya, tapi aku pikir itu suara aku sendiri. Itu suara Roh Kudus. Oh, begitu rupanya. Ya, berarti kita harus
belajar lebih peka dong ya Kanik. Iya Kalau dong. enggak, gimana kita bisa tahu itu suara Roh Kudus atau bukan? Nah, pokoknya Roh Kudus itu bakal berbicara di hati kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan berdoa dan mau menyembah Tuhan Yesus itu baik deh pokoknya. Ya udah deh kalau misalnya kayak gitu, Kak Ria sama Kak Nik nih pengen ngajakin adik-adik untuk bisa terus membangun hubungan walaupun nih sekarang kan kita lagi ada karantina di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan sembarangan. Nah, Kak Ria dan Kak Nik mau nyaranin gimana kalau adik-adik ikutin aja apa kata orang tua. Rajin belajar tetap di rumah. Di rumah bukan berarti kita jadi males, tapi Main-main itu, gitu ya. Nggak atau boleh. malah berantakin rumah. Enggak, justru di rumah adik-adik harus bisa belajar lebih kreatif lagi. Kayak minggu keberapa ya? 2 minggu lalu. Kan waktu Mother's Day kan ada tuh belajar bikin kerajinan tangan. Nah, mungkin adik-adik bisa direview ulang, dibikin lagi bunganya agak banyak atau gimana. Jadi kan orang tua di rumah juga senang gitu, anaknya jadi rajin, jadi kreatif gitu. Atau buka di YouTube juga bisa ya kan Iya, Kak Ria, kayak boleh. bikin bunga dari plastik yang nggak kepake atau apapun itu, bikin sesuatu yang membanggakan orang tua, terus tunjukin nih, Ma lihat adik bisa bikin ini loh, Ma lihat adik bisa bikin ini loh. Pasti Tuhan senang gitu loh ngelihat kalian semua adik-adik di rumah ngelakuin sesuatu yang positif dibanding kalian ada waktu luang malah main game ya, bener. malah nonton YouTube. Aduh, itu buang-buang waktu adik-adik semua dan Tuhan tidak sayang loh sama anak-anak yang seperti itu. Iya kan, Yesus udah naik ke surga, dia udah nyiapin tempat, masa tempatnya kosong? Ya kan pastinya mau ya kita yang ngisi ya. Harus adik-adik harus di sana ya biar kita ketemu ya Kak ya. Iya, Iya, kangen gak sih bareng-bareng ya ketemu Tuhan ya di surga. Iya, nanti Aduh. kita di situ bisa main lebih puas. Iya. Jadi, daripada kita main-main di sini aja, lebih baik kan kita belajar tentang Tuhan, lebih Benar. kenal Tuhan itu seperti apa gitu. Ya udah, yulah untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini kita sama-sama berdoa yuk untuk menerima pengorbanan Tuhan, dia yang udah kasih diri dia untuk disalib, untuk merasakan sakit menggantikan setiap kita. Coba adik-adik bayangin yang tadinya harusnya kita yang dicambuk, tapi Yesus ngasih badannya loh untuk dicambuk. Terus sekarang dia udah naik ke surga untuk nyiapin tempat yang bagus seperti yang tadi Kak Nik bilang untuk kita semua. Dan tugas kita di sini sekarang apa? Tugas kita di sini sekarang adalah kita jadi anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Benar. Jaga kehidupan kita benar-benar supaya kita bisa nyusul Yesus nanti ke surga. Nanti pas Yesus datang kedua kalinya, dia ngeliat, oh si Niko dia udah baik, ternyata dia udah benar hidupnya. Ya, aku senang akhirnya bisa ketemu dia di surga. Nanti Yesus semuanya kayak gitu. Ya berarti kalau aku udah ngelakuin yang poin-poin tadi tuh yang disuruh, aku bakal ketemu Tuhan dong. Iya dong, Wah. pasti. Jadi kita bukan cuma membayangkan semata doang. Karena kan di Alkitab bilang, kejadian Yesus naik ke surga itu nyata terjadi. Berarti itu bukan bohongan. Ini beneran gitu. Jadi adik-adik, Kak Nik dan Kak Ria berharap kita bisa sama-sama ya untuk belajar lebih baik lagi, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya kita bisa menuju ke tempat yang Tuhan sediakan. Yuk sekarang Kak Ria mau ajak kita semua sama-sama untuk berdoa dan kita menutup ibadah sekolah minggu ini. Yuk, tangannya dilipat, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sampai detik ini Bapa, Sampai detik ini Bapa, Engkau telah memberikan setiap kami Engkau telah memberikan setiap kami nafas kehidupan. nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kedepannya Bapa, Untuk kedepannya Bapa, ajar kami ajar kami untuk hidup lebih baik lagi. untuk hidup lebih baik lagi. Bentuk karakter kami, Bentuk karakter kami, jagai setiap keluarga kami Bapa, jagai setiap keluarga kami Bapa, agar kami dapat terus berada di jalan-Mu. agar kami dapat terus berada di jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Kami Yesus. sangat bersyukur Kami sangat bersyukur memiliki Engkau sebagai Bapa kami. memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
Oke, Selamat sekian hari adik-adik. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.